Halo semuanya, selamat malam kepada Bapak dosen Ahmad Wahyudin dan juga kepada teman-teman saya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yaska Sefian Kasinipar. Saya dari Prodi Manajemen dan NIM saya 05544962. Proses lahirnya Pancasila yang terdiri dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Apa sih tugas BPUPKI? Tugasnya itu menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di sini aku mau menjelaskan secara ringkas proses terlahirnya Pancasila. Ada 3 tahap nih teman-teman. Yang pertama itu adalah sidang 1, dan yang kedua itu panitia 9, dan yang ketiga PPKI sidang 1. Nah, jadi teman-teman, proses pertama itu ada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, dan ada 3 tokoh yang memberi usulan untuk Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang membahas 5 asas tentang persatuan, kemanusiaan, dan juga yang lain-lainnya. Dan yang kedua ada Supomo yang membahas negara integralistik. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan jadilah pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Proses yang kedua itu adalah tahap panitia 9 yang dilakukan Piagam Jakarta untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Di dalamnya terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan 9 tokoh nasionalis dan Islam. Hasil penting pada 22 Juni 1945 dihasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dengan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan tahap yang terakhir ada PPKI sidang 1. PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 17 Agustus 1945, dan sidang ini diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan adanya keputusan-keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, mengubah sila pertama demi persatuan bangsa dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang keempat, membentuk KNIP sebagai pembantu presiden. Jadi peristiwa yang penting itu ada di Piagam Jakarta karena Piagam Jakarta adalah dokumen hasil dari panitia 9 yang merumuskan dasar negara dan menjadi akar lahirnya Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nilai Pancasila yang tercermin dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Kenapa nilai ketuhanan? Indonesia bangsa yang religius menghormati ajaran agamanya masing-masing. Dan yang kedua, nilai persatuan. Adanya semangat menyatukan berbagai golongan demi kemerdekaan. Dan yang ketiga, ada nilai demokrasi atau musyawarah. Rumusan dihasilkan melalui musyawarah panitia 9. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada nilai keadilan. Tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dari segi Piagam Jakarta, saya belajar pentingnya persatuan, toleransi, dan juga musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Nilai-nilai ini masih relevan bagi generasi muda untuk menjaga kebersamaan, menghargai keberagaman, dan juga bekerja sama membangun Indonesia yang menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.